وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Kan oleh protokol pembawa acara daerah sudah diumumkan. Ini ada lagi satu orang wakil daerah di Karanganyar yang berfoto bersama Khalil Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi perjalanan hidup saya. Saya sejak lahir dalam jamaah. Bapak saya, Bapak Kiai Haji Amin Syamhudi, adalah cikal bakal jamaah di Karanganyar. Beliau sangat dekat hubungannya dengan almarhum Bapak Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah pada masa perintisan jamaah. Kami tinggal di lingkungan yang sangat membenci jamaah. Sering kali kami ketika masih anak-anak dibully, baik di lingkungan desa maupun di sekolah. Masa muda saya aktif mondok di beberapa pondok pesantren, mulai Al-Quran, himpunan, Nahwu Syarab, dan hadis-hadis besar. Saya juga aktif sebagai mubalek daerah dan di kepengurusan daerah, karena waktu itu saya yakin dengan kebenaran Quran hadis jamaah. Waktu terus berjalan seiring dengan kepulangan 3 mubalek Pakubumi dari Mekah. Sebelum mereka dinonaktifkan, saya sering mengikuti kajian-kajian dan berdialog dengan mereka tentang jamaah, tentang agama secara umum. Saya mendapatkan pengertian tentang jamaah yang sesuai dengan kaidah pemahaman agama Islam yang diikuti oleh jumhur ulama dari dulu sampai sekarang ini. Pengertian ini sebenarnya sudah difahami juga oleh almarhum bapak saya. Saya ingat betul beliau pernah mengatakan bahwa jamaah kita ini adalah jamaah doruri atau jamaah yang bersifat sementara, yang mana jamaah doruri itu berbeda pengertiannya dengan jamaatul muslimin atau kekhalifahan yang wajib dibaiat oleh seluruh orang Islam pada zaman dahulu. Selama ini kita meyakini bahwa perintah berjamaah sebagai akidah atau keyakinan pokok. Jadi di dalam jamaah kita ini ditanamkan betul bahwa perintah berjamaah itu adalah akidah, keyakinan pokok, keyakinan dasar. Akibatnya karena dianggap sebagai akidah, maka pemahamannya menjadi tidak sah Islam seseorang kalau tidak berjamaah. Akhirnya menimbulkan kepahaman takfiri, mengkafirkan orang Islam yang bukan jamaah kita. Kalau tidak jamaah, tidak baiat, Islamnya tidak sah, amalannya tidak diterima, hukumnya kafir dan sebagainya. Orang tersebut keluar dari jamaah, dihukumi murtad dari jamaah. Sedangkan menurut pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para ulama, bahwa masalah perintah jamaah itu ada di dalam bab muamalah, yaitu bab yang mengatur hubungan antar manusia untuk menata kehidupan agar mendapatkan kemaslahatan, keteraturan dan sebagainya di
dunia ini. Jadi bukan merupakan syarat sahnya keislaman seseorang. Nah, maksud penjelasan ini adalah bertujuan itu untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam jamaah, baik akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak dan adab, agar jamaah ini lebih sempurna dan selalu berada di jalan yang benar sesuai dengan tujuan awal jamaah ini didirikan, yaitu untuk mengkaji, memahami dan mengamalkan Quran dan hadis dengan murni, niat mukhlis lillah karena Allah, tujuan ingin masuk surga, selamat dari neraka. Jadi penjelasan ini tidak punya maksud untuk merusak, membubarkan atau merongrong atau menggembosi jamaah, itu tidak. Namun justru memperbaiki, menyempurnakan, meluruskan demi menjaga kemurnian jamaah ini. Demikian, semoga Allah memberi kelapangan hati pada kita semua untuk memahami kebenaran ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, dan saya mohon maaf kepada semuanya apabila ada kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Ayub Bunyani. Saya dari perumahan UNS Jati, Jaten, Karanganyar. Saya lahir tahun 1969. Waktu itu bapak saya adalah salah satu perintis Islam Jamaah di Karanganyar sejak tahun 1959. Artinya saya lahir tahun 69 itu orang tua sudah berada di dalam Islam Jamaah kurang lebih 10 tahun. Jadi saya lahir, begitu lahir yang saya ketahui Islam itu ya Islam Jamaah. Saya belum mengenal Islam selain Islam Jamaah. Sampai saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari Islam Jamaah pada tanggal 10 Januari tahun 2020. Adapun dakwaan saya waktu di dalam jamaah tentu ya biasanya seperti yang teman-teman yang lain banyak sekali. Di antaranya saya untuk kepengurusan organisasi, antara lain bidang pendidikan dan dakwah, saya sebagai mubalik daerah, kemudian sebagai tim penyelesaian daerah, dan yang terakhir saya sebagai wakil imam daerah di Karanganyar. Peristiwanya atau asbabun nuzulnya, ketika itu saya sedang merencanakan untuk bertemu dengan Bapak Ustadz Khalil Bustami di Hotel Azima, tempat bandara di Sumarmo. Kemudian ada yang mengambil gambar saya waktu dengan Pak Khalil dan Pak Kurti. Kemudian gambar tersebut akhirnya sampai di pusat gorengan sana. Di pusat gorengan oleh protokol pembawa acara daerah sudah diumumkan, ini ada lagi satu orang wakil daerah di Karanganyar yang berfoto bersama Khalil Bustami. Diumumkan di sana. Kebetulan saya waktu itu tidak giliran mendampingi daerah, tetapi ada yang menyampaikan, yang ikut daerah menyampaikan ke saya bahwa saya sudah diumumkan di sana. Akhirnya hari Jumatnya setelah daerah itu, saya yang seharusnya khutbah di Masjid Al, saya sudah dikudeta, tidak boleh mengimami, tidak boleh khutbah lagi, tanpa izin, tanpa memberitahu saya. Padahal yang menggantikan itu di samping saya. Saya sudah merasa, wah ini mulai persekusi ini. Akhirnya saya tunggu beberapa hari. Saya tunggu tindak lanjut dari daerah.
Ternyata nggak ada tindakan. Akhirnya saya mau menelpon ya, pembina Mubalek. Saya katakan, tolong saya segera dipanggil untuk menyelesaikan tabayun foto saya itu. Ya Mas, nanti saya sampaikan kepada pengurus yang lain. Pengurus yang lain ternyata tidak memanggil saya, menunggu penyelesaian dari pusat. Saya tunggu-tunggu tetap tidak ada. Akhirnya saya memutuskan sendiri untuk mengundurkan diri dari jamaah maupun dari dakwaan sebagai wakil daerah. Jadi saya tidak dikeluarkan, tetapi saya mengundurkan diri dari jamaah. Nah, alasan saya mengundurkan diri adalah karena saya sudah melihat perbandingan ilmu yang selama ini saya dari lahir taunya agama Islam itu ya Islam jamaah. Ternyata setelah mendapat pembanding ilmu dari ketiga asyatid itu, Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdul Aziz Ridwan dan Ustadz Abdullah Masud itu, ternyata ilmu yang mereka bawa dari Mekah itu ilmu yang berbeda dengan ilmu yang saya terima dari Islam jamaah. Akhirnya saya bisa tahu jelas kekeliruan-kekeliruan, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang saya terima selama ini sejak kecil sampai setengah abad lamanya di dalam Islam jamaah. Kemudian saya secara sadar saya mengeluarkan diri saya sendiri dari kungkungan dari asobiah, dari golongan yang ternyata setelah kita lihat dari sisi kacamata keilmuan dari Ma'had Haram, dari ulama-ulama Mekah Madinah, dari kitab-kitab ulama terdahulu, ternyata pengertian yang dipahami oleh Islam jamaah itu tidak benar. Kemudian yang saya sampaikan, adapun perlakuan-perlakuan sebagaimana standar yang lain, jamaah tidak boleh menyapa saya, tidak boleh berkomunikasi dengan saya, nomor telepon diblokir, grup-grup saya dikeluarkan, kemudian mereka menjauh, tidak berani mendekati. Setiap acara takziah, acara orang punya kerja, tidak ada satupun jamaah yang berani mendekat kepada saya. Padahal saya tidak takut kepada mereka, tapi mereka yang takut. Alhamdulillah perlakuan-perlakuan seperti itu saya nikmati saja. Jadi tidak menjadikan saya sakit hati atau kecewa atau bagaimana, tidak. Karena apa? Karena sudah tahu sebelumnya nanti konsekuensinya saya akan mendapatkan perlakuan seperti ini itu sudah. Ya kancane dhisik ya. Sebab saya sebelum keluar itu saya adalah salah satu tim bersih-bersih. Belum nyidang aku ya. Saya nyidang beberapa orang yang saya bersihkan, kemudian saya sendiri ternyata dibersihkan. Membersihkan diri saya. Setelah saya membersihkan beberapa kualat, saya sendiri membersihkan diri saya. Alhamdulillah Allah memberikan taufik dan hijrah dari akidah takfiri menuju akidah ahli sunnah, agama Islam yang betul-betul pemahamannya sesuai dengan 3 generasi emas, 3 generasi ulama, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in atau sering disebut istilah salafus shalih. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di dalam hijrah ini, dan mudah-mudahan persaksian ini bermanfaat bagi umat Islam pada umum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر